Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda berbicara terlalu cepat dan menyesalinya, di mana Anda mengungkapkan terlalu banyak dan itu kembali menghantui Anda, di mana kata-kata Anda sendiri digunakan untuk melawan Anda, membuat Anda terlihat lemah, emosional, atau putus asa? Jika pernah, Anda tidak sendirian. Faktanya, inilah mengapa begitu banyak orang gagal dalam hubungan, dalam bisnis, dalam negosiasi, dan dalam hidup. Keheningan bukan hanya emas, tetapi juga kekuatan, kendali, dominasi. Namun, kebanyakan orang takut akan hal itu. Mereka takut akan kecanggungan, ketidakpastian, cara keheningan memaksa mereka untuk duduk dengan pikiran mereka sendiri. Tetapi mereka yang menguasai keheningan menguasai segalanya. Hari ini, saya akan mengajari Anda mengapa keheningan adalah senjata pamungkas dalam hidup, mengapa berbicara lebih sedikit akan membuat Anda lebih kuat dari sebelumnya, dan mengapa kemampuan untuk mengendalikan kata-kata Anda akan mengubah hubungan, karir, kepercayaan diri, dan seluruh masa depan Anda. Ini bukan sekadar pidato motivasi lainnya. Ini adalah kebenaran brutal yang, begitu Anda memahaminya, akan membuat Anda tak terhentikan. Tetaplah sampai akhir karena apa yang akan saya katakan akan mengguncang inti Anda. Orang terlalu banyak bicara. Mereka bicara ketika gugup, mereka bicara untuk mengesankan orang lain, mereka bicara untuk mengisi kekosongan karena keheningan terasa tak tertahankan. Mereka berbicara tanpa berpikir, bereaksi secara emosional, mengekspos diri mereka dengan cara yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kata yang tidak perlu adalah mata uang yang terbuang, setiap kalimat yang ceroboh adalah kesempatan yang hilang. Inilah mengapa orang-orang paling berkuasa di dunia berbicara lebih sedikit, karena semakin sedikit Anda berbicara, semakin berat bobot kata-kata Anda. Pikirkan tentang orang-orang yang paling Anda hormati, apakah mereka orang yang tidak pernah berhenti berbicara atau mereka yang hanya sedikit bicara tetapi ketika mereka melakukannya, kata-kata mereka berdampak. Keheningan bukan hanya tentang mengatakan lebih sedikit, ini tentang kendali strategis, ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan membiarkan orang lain mengungkapkan diri mereka. Ini tentang menggunakan jeda untuk membuat orang tidak nyaman, untuk mendapatkan kebenaran dari mereka, untuk mengendalikan alur percakapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika Anda belajar menguasai keheningan, Anda secara otomatis mendapatkan kekuatan atas siapapun yang belum melakukannya. Jadi dengarkan baik-baik karena apa yang akan saya katakan akan memberi Anda keuntungan di setiap bidang kehidupan. Nomor 1, mengapa kita paling takut pada keheningan? Kebanyakan orang tidak tahan dengan keheningan. Mereka panik bahkan ketika ada jeda sesaat dalam percakapan. Mereka mulai berbicara, mengoceh, mengisi ruang, menjelaskan hal-hal yang tidak perlu mereka jelaskan, mengatakan hal-hal yang akan mereka sesali, dan setiap kali mereka menyerahkan kekuatan mereka. Lihatlah sekeliling Anda, berapa banyak orang yang Anda lihat terpaku pada ponsel mereka, menggulir tanpa berpikir, mengonsumsi kebisingan setiap detik kehidupan mereka. Mereka tidak nyaman dalam keheningan, mereka tidak bisa duduk sendirian di sebuah ruangan tanpa gangguan. Begitu mereka berhenti berbicara, begitu mereka berhenti mengonsumsi konten, mereka merasa gelisah. Keheningan memaksa refleksi diri, dan refleksi diri menakutkan bagi mereka yang belum membangun pikiran yang kuat. Keheningan memaksa mereka untuk duduk dengan pikiran mereka, untuk menghadapi ketidakamanan mereka, untuk mengakui kekurangan mereka, jadi mereka menghindarinya dengan segala cara. Mereka berbagi terlalu banyak di media sosial, mereka terus-menerus mengirim pesan teks, mereka tidak pernah berhenti berbicara karena jika mereka melakukannya, mereka harus menghadapi diri mereka sendiri. Pikirkan tentang saat Anda berada dalam percakapan dan ada jeda, sedetik keheningan. Kebanyakan orang terburu-buru mengisinya. Mengapa? Karena itu tidak nyaman. Mereka merasa terekspos, rentan, mereka merasa tertekan untuk menjelaskan diri mereka, untuk membenarkan keberadaan mereka, untuk membuktikan sesuatu. Tetapi tebak apa? Orang yang bisa duduk dalam keheningan tanpa rasa takut, tanpa rasa tidak aman, tanpa kecemasan, orang itu memegang kekuatan yang sebenarnya. Perhatikan negosiasi tingkat tinggi, orang yang paling sedikit berbicara mengendalikan seluruh kesepakatan. Mereka membuat orang lain merasa tidak nyaman, memaksa mereka untuk mengungkapkan terlalu banyak, untuk bernegosiasi melawan diri mereka sendiri, untuk menyerahkan posisi mereka. Orang pertama yang memecah keheningan kalah. Perhatikan pertengkaran sengit, orang yang tetap diam sementara yang lain meledak dengan emosi secara otomatis menang. Mereka terlihat tenang, rasional, terkendali, sementara orang lain terlihat lemah,
impulsif, di luar kendali. Lain kali Anda berada dalam percakapan, cobalah sesuatu, rangkul keheningan. Ketika ada jeda, jangan terburu-buru mengisinya. Tetap diam, tunggu, biarkan orang lain merasakan tekanan, dan lihat apa yang terjadi. Mereka akan mulai berbicara, mereka akan mulai mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan, mereka akan mulai menunjukkan ketidakamanan, kelemahan, diri mereka yang sebenarnya, sementara Anda tetap tidak terbaca, tidak terduga, tak tersentuh. Beginilah cara orang-orang berkuasa beroperasi. Mereka tidak berbicara untuk mengisi kekosongan, mereka hanya berbicara jika perlu, dan ketika mereka melakukannya, setiap kata memiliki bobot. Anda harus melatih diri Anda untuk menangani keheningan, Anda harus merasa nyaman dengannya, karena jika Anda tidak dapat mengendalikan keinginan Anda sendiri untuk berbicara, Anda tidak akan pernah mengendalikan apapun, dan jika Anda tidak belajar mengendalikan keheningan, keheningan akan mengendalikan Anda. Nomor 2, bagaimana keheningan memberi Anda kendali. Kebanyakan percakapan adalah pertempuran untuk mendapatkan kendali, dan kebanyakan orang kalah bahkan sebelum mereka menyadari bahwa pertempuran sedang terjadi. Mereka berbicara lebih dulu, mereka berbicara terlalu banyak, mereka mengungkapkan terlalu cepat, dan pada saat mereka menyadari kesalahan mereka, semuanya sudah terlambat. Kendali adalah tentang siapa yang mendikte alur percakapan, dan orang yang paling lama diam hampir selalu menang. Pikirkan tentang saat Anda sedang menegosiasikan sesuatu, mungkin tawaran pekerjaan, kesepakatan, bahkan argumen sederhana. Saat Anda mulai terlalu banyak menjelaskan diri sendiri, Anda kehilangan pengaruh. Saat Anda membenarkan permintaan Anda melemahkan posisi Anda. Saat Anda terus berbicara untuk memastikan mereka mengerti Anda menyerahkan kendali kepada mereka. Keheningan, jika digunakan dengan benar, membuat semua orang bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatian, persetujuan, dan validasi Anda. Ketika Anda terlalu banyak berbicara, Anda menurunkan nilai Anda. Ketika Anda menahan diri, orang lebih menghormati kata-kata Anda, mereka lebih memperhatikan ketika Anda akhirnya memutuskan untuk berbicara. Semakin sedikit Anda berbicara, semakin besar kekuatan kata-kata Anda. Pikirkan tentang kencan dan hubungan. Orang yang terlalu banyak mengirim pesan, terlalu sering menelepon, terlalu banyak menjelaskan, terlihat putus asa, membutuhkan, terlalu berinvestasi. Tetapi orang yang menunggu, yang tidak bereaksi secara emosional, yang tidak selalu tersedia, merekalah yang memegang kekuasaan. Mereka menjadi orang yang dikejar, bukan orang yang mengejar. Ini adalah hukum penawaran dan permintaan. Semakin banyak sesuatu tersedia, semakin rendah nilainya. Jika Anda selalu berbicara, selalu tersedia, selalu menjelaskan, Anda menjadi biasa, mudah ditebak, dapat digantikan. Tetapi jika Anda lebih sedikit berbicara, jika Anda menciptakan misteri, jika Anda menahan diri cukup untuk membuat orang bekerja untuk kata-kata Anda meningkatkan nilai Anda secara instan. Coba eksperimen ini. Lain kali seseorang mengajukan pertanyaan kepada Anda, berhentilah sejenak selama 3 detik sebelum menjawabnya. Awalnya akan terasa tidak wajar, Anda akan merasa terdorong untuk segera merespons, tetapi lawan dorongan itu. Perhatikan bagaimana reaksi orang lain. Mereka akan mulai menebak-nebak diri mereka sendiri, mereka akan merasa perlu untuk mengklarifikasi pertanyaan mereka, untuk membenarkan mengapa mereka bertanya, untuk terus berbicara. Mereka akan mulai mengungkapkan lebih dari yang mereka maksudkan, dan Anda bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Ini berhasil dalam bisnis, hubungan, persahabatan, dan kehidupan karena keheningan bukan hanya ketiadaan kata-kata, tetapi kehadiran kendali. Nomor 3, seni mendengarkan ala Stoa. Kebanyakan orang terlalu banyak bicara, mereka tidak mendengarkan. Mereka pikir mereka mendengarkan, tetapi kenyataannya tidak. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara, bersemangat untuk mengatakan apa yang ada di pikiran mereka, buta terhadap emas yang dijatuhkan tepat di depan mereka. Mereka melewatkan apa yang sebenarnya dikatakan orang karena mereka terlalu fokus pada pikiran mereka sendiri, respons mereka sendiri, ego mereka sendiri. Dunia ini milik mereka yang mendengarkan, mereka yang menyerap informasi sementara yang lain dengan ceroboh membuangnya. Mendengarkan bukan hanya keterampilan, itu adalah senjata. Orang yang paling banyak mendengarkan tahu paling banyak. Orang yang paling banyak mendengarkan memahami orang lain lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Lihatlah orang-orang paling berpengaruh, mereka yang mendapatkan rasa hormat tanpa berusaha. Mereka bukan orang yang paling banyak bicara,
mereka adalah orang yang lebih sedikit bicara tetapi mendengarkan dengan ketepatan yang mematikan. Mereka mengamati, mereka membaca di antara barisan, mereka mendengar apa yang tidak dikatakan. Mereka tidak hanya mendengarkan kata-kata, mereka mendengarkan nada bicara, keraguan, bahasa tubuh, apa yang dihindari, apa yang ditekankan, apa yang dibiarkan dalam keheningan. Seseorang yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara menakutkan karena orang lain tidak tahu apa yang mereka pikirkan, mereka tidak tahu apa yang telah mereka ketahui, mereka tidak tahu seberapa banyak kekuatan yang baru saja mereka berikan. Orang mengekspos diri mereka sendiri ketika mereka terlalu banyak bicara, mereka mengungkapkan kelemahan, ketidakamanan, emosi, batasan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah petunjuk, bagian dari teka-teki yang diam-diam disusun oleh seorang pengamat. Perhatikan bagaimana orang berperilaku dalam percakapan. Mereka yang selalu punya sesuatu untuk dikatakan, yang perlu didengarkan, yang berdebat tanpa henti, yang berpikir bahwa berbicara lebih banyak membuat mereka terlihat lebih pintar, merekalah yang paling mudah dimanipulasi karena mereka tidak mendengarkan. Mereka tidak melihat perangkap yang sedang dipasang, mereka tidak menyadari betapa banyak yang mereka berikan. Tetapi pengamat yang diam, pendengar, orang yang mengangguk, mengamati, menyerap, merekalah orang yang paling berbahaya di ruangan itu. Mereka tahu apa yang orang lain tidak tahu, mereka melihat pola yang orang lain lewatkan, mereka menunggu, mereka mengumpulkan, mereka mengendalikan, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui keheningan. Kebanyakan orang tidak memiliki disiplin untuk tetap diam. Mereka pikir keheningan membuat mereka terlihat lemah, tetapi mereka tidak memahami permainan yang sebenarnya. Keheningan menciptakan ketegangan, keheningan membuat orang lain bekerja lebih keras, keheningan membuat orang ingin mengisi kekosongan, dan dengan demikian mereka mengungkapkan segalanya. Lain kali Anda berada dalam percakapan, coba ini, jangan katakan apapun ketika ada jeda. Biarkan keheningan itu ada, biarkan orang lain merasakan bebannya, biarkan mereka berbicara lebih dulu, lihat apa yang mereka ungkapkan. Perhatikan bagaimana mereka lebih dulu pecah, perhatikan bagaimana mereka mulai menjelaskan diri mereka sendiri, memberikan lebih dari yang mereka maksudkan. Beginilah cara kekuatan bekerja, bukan dengan menjadi yang paling keras di ruangan itu, tetapi dengan menjadi yang paling terkendali. Jika Anda ingin mendominasi dalam hubungan, dalam bisnis, dalam negosiasi, dalam hidup, kuasai seni mendengarkan, karena orang yang mendengarkanlah yang mengendalikan. Nomor 4. Kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kebanyakan orang berbicara ketika seharusnya diam, mereka mengungkapkan apa yang seharusnya disembunyikan, mereka berbicara sebelum berpikir, mereka membiarkan emosi mengambil alih, mereka terburu-buru menjelaskan diri mereka sendiri, dan setiap kali mereka melemahkan posisi mereka. Kata-kata seperti peluru, sekali ditembakkan tidak dapat ditarik kembali, namun orang-orang menembakkannya dengan ceroboh, menyemprotkannya kemana-mana berharap mengenai sesuatu. Orang bijak memahami bahwa kata-kata harus digunakan dengan presisi atau tidak sama sekali. Ada waktu untuk berbicara dan waktu untuk diam, masalahnya adalah kebanyakan orang tidak tahu perbedaannya. Dalam bisnis, keheningan adalah pengaruh. Orang yang berbicara pertama dalam negosiasi langsung kehilangan kekuasaan. Jika Anda sedang menegosiasikan kesepakatan, sampaikan tawaran Anda dan diam. Biarkan keheningan bekerja, biarkan mereka bergegas merespons, biarkan mereka mengisi kekosongan. Setiap detik mereka ragu, mereka mengungkapkan lebih dari yang mereka inginkan. Dalam hubungan, keheningan adalah kendali. Orang yang terlalu mudah dihubungi, terlalu bersemangat, terlalu banyak bicara, kehilangan nilai. Orang yang tahu kapan harus menahan diri, kapan membiarkan orang lain bertanya-tanya, kapan membiarkan tindakan mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata, mereka menciptakan misteri, ketertarikan, rasa hormat. Seseorang yang terlalu banyak bicara membuktikan bahwa mereka sangat membutuhkan validasi. Seseorang yang lebih sedikit bicara tetapi dengan percaya diri membuktikan bahwa mereka memegang kendali. Kebanyakan orang berbicara karena mereka takut disalahpahami, mereka menjelaskan, mereka membenarkan, mereka berlebihan. Tetapi orang-orang berkuasa tidak perlu menjelaskan diri mereka kepada semua orang, mereka tidak mengejar validasi, mereka tidak membutuhkan persetujuan, mereka mengatakan apa yang perlu dikatakan dan tidak lebih. Pikirkan tentang ini, pernahkah Anda menyesal karena tetap diam? Mungkin tidak, tetapi berapa kali Anda menyesal karena terlalu banyak bicara? Berapa kali Anda berharap Anda hanya diam?
Itulah perbedaannya. Berbicara mengekspos, keheningan melindungi. Berbicara harus strategis, bukan reaktif. Jangan pernah berbicara hanya karena Anda merasa tertekan untuk berbicara, hanya jika itu menguntungkan Anda. Bicaralah hanya jika Anda memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Bicaralah hanya jika keheningan akan menjadi kelemahan yang lebih besar daripada kata-kata. Coba eksperimen ini dalam percakapan Anda berikutnya, kurangi pembicaraan Anda menjadi setengahnya. Katakan lebih sedikit, dengarkan lebih banyak, jawab pertanyaan dengan kata-kata sesedikit mungkin. Perhatikan bagaimana orang mulai lebih memperhatikan kata-kata Anda, perhatikan bagaimana mereka mendekat, perhatikan bagaimana mereka mulai bertanya-tanya apa yang Anda pikirkan, perhatikan bagaimana rasa hormat mereka kepada Anda tumbuh secara instan. Beginilah cara Anda menguasai sebuah ruangan, bukan dengan berbicara lebih keras, tetapi dengan membuat orang ingin mendengar Anda. Yang lemah berbicara karena dorongan, yang kuat berbicara dengan tujuan. Yang lemah mencoba mengisi keheningan, yang kuat memilikinya. Yang lemah terlalu banyak menjelaskan, yang kuat membiarkan keheningan mereka menciptakan kekuatan. Nomor 5, keheningan adalah senjata dalam percakapan. Kebanyakan orang tidak tahu betapa kuatnya keheningan dalam percakapan. Mereka berpikir orang yang paling banyak bicara, yang paling keras berdebat, yang mendominasi diskusi dengan kata-kata adalah orang yang memegang kendali. Tetapi kenyataannya, kendali sesungguhnya berada di tangan orang yang paling sedikit berbicara. Keheningan adalah tekanan, ia memaksa orang untuk berbicara lebih dari yang seharusnya, ia menciptakan ketegangan yang membuat pihak lain merasa tidak nyaman, dan dalam ketidaknyamanan itu mereka mengungkapkan diri mereka. Perhatikan bagaimana orang bertindak ketika mereka dipaksa untuk diam. Mereka mulai menjelaskan diri mereka sendiri padahal tidak perlu, mereka menjadi gugup, mereka mulai membenarkan hal-hal yang bahkan tidak ditanyakan, mereka memberikan terlalu banyak informasi. Inilah mengapa orang-orang paling berkuasa menggunakan keheningan sebagai senjata. Mereka tidak membuang energi untuk berdebat, mereka tidak terburu-buru mengisi kekosongan, mereka membiarkan keheningan melakukan pekerjaan untuk mereka. Dalam negosiasi, orang yang paling sedikit berbicara selalu menang. Ketika sebuah tawaran diajukan, orang pertama yang berbicara kehilangan kekuasaan. Mereka merasakan tekanan keheningan dan mulai mundur, mereka menurunkan tuntutan mereka, mereka melunakkan posisi mereka. Sementara itu, orang yang diam duduk di sana dengan kendali penuh, memaksa pihak lain untuk menyerah lebih dulu. Dalam pertengkaran, keheningan membuat orang marah. Ketika seseorang ingin memprovokasi Anda, ketika mereka ingin reaksi, ketika mereka ingin Anda kehilangan kendali, respons terbaik adalah tidak mengatakan apapun. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka mengungkapkan emosi mereka, biarkan mereka mengungkapkan kelemahan mereka sementara Anda tetap tidak tergoyahkan. Mereka akan memohon reaksi Anda, mereka akan mencoba menarik Anda ke dalam permainan mereka, tetapi ketika Anda tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan, mereka kehilangan kendali dan Anda menang bahkan tanpa mengangkat jari. Keheningan juga bisa menjadi ujian. Ketika seseorang berbohong, ketika seseorang tidak yakin, ketika seseorang menyembunyikan sesuatu, keheningan membuat mereka tidak nyaman. Semakin lama Anda membiarkan jeda itu ada, semakin mereka panik, mereka mulai menambahkan detail yang tidak perlu, mereka mulai menjerat diri mereka sendiri dengan perkataan mereka mulai mengungkapkan kebohongan mereka sendiri. Coba ini dalam percakapan apapun. Ajukan pertanyaan dan jangan katakan apapun, tunggu, biarkan keheningan membentang, lihat apa yang terjadi. Kebanyakan orang akan pecah, mereka akan mulai menjelaskan diri mereka sendiri padahal tidak perlu. Mereka akan mulai mengungkapkan informasi yang tidak pernah mereka rencanakan. Orang yang mengendalikan keheningan mengendalikan percakapan, karena kata-kata diharapkan, kata-kata dapat diprediksi, tetapi keheningan membuat orang gugup, dan dalam kegugupan itu mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Nomor 6, mengapa terlalu banyak bicara melemahkan Anda? Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak Anda mengungkapkan. Semakin banyak Anda mengungkapkan, semakin banyak orang dapat menggunakan informasi itu untuk melawan Anda. Terlalu banyak bicara adalah tanda kelemahan, menunjukkan kurangnya pengendalian diri, keputusasaan, dan kebutuhan akan validasi. Orang yang tidak bisa berhenti bicara berusaha membuktikan sesuatu, mencoba mengisi kekosongan dengan kata-kata mereka karena mereka merasa tidak cukup kuat untuk membiarkan keheningan berbicara untuk mereka. Pikirkan tentang orang-orang yang paling dihormati, yang kata-katanya memiliki bobot paling besar. Mereka tidak menyia-nyiakannya,
mereka tidak menjelaskan segalanya, mereka tidak berbagi lebih dari yang diperlukan, dan ketika mereka berbicara, orang mendengarkan karena mereka tahu kata-kata mereka berharga. Sekarang pikirkan tentang orang-orang yang berbicara tanpa henti, yang selalu punya sesuatu untuk dikatakan, yang tidak bisa duduk dalam diam bahkan sedetik pun. Mereka kehilangan rasa hormat karena kata-kata mereka menjadi murahan. Jika seseorang terlalu banyak bicara, tidak ada yang mereka katakan memiliki bobot. Terlalu banyak orang berbagi terlalu banyak, mereka membicarakan rencana mereka bahkan sebelum mereka mulai, mereka mengumumkan tujuan mereka sebelum mereka membuat kemajuan, mereka memberitahu orang lain kelemahan, ketidakamanan, perjuangan mereka, dan kemudian bertanya-tanya mengapa orang tidak menganggap mereka serius. Keheningan menciptakan misteri, dan misteri menciptakan kekuatan. Ketika orang tidak tahu segalanya tentang Anda, mereka harus menebak, mereka harus bertanya-tanya, mereka harus lebih memikirkan Anda. Itu memberi Anda kendali. Terlalu banyak bicara juga membuat Anda mudah dimanipulasi. Semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin mudah bagi seseorang untuk menggunakannya untuk melawan Anda. Jika Anda mengungkapkan kelemahan Anda, orang akan mengeksploitasinya. Jika Anda membicarakan ketakutan Anda, orang akan menggunakannya untuk mengendalikan Anda. Jika Anda mengungkapkan ambisi Anda, orang akan menyabotase Anda bahkan sebelum Anda memulai. Ada alasan mengapa orang-orang paling berkuasa merahasiakan rencana mereka. Mereka tidak mengumumkan apa yang sedang mereka kerjakan, mereka tidak berbagi perjuangan mereka dengan sembarang orang, mereka bergerak dalam diam, dan pada saat orang menyadari apa yang telah mereka lakukan, sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Ingin mengubah hidup Anda, berhenti terlalu banyak bicara, berhenti menjelaskan diri sendiri, berhenti mengumumkan setiap langkah yang Anda ambil, berhenti memberitahu orang lain apa yang Anda pikirkan sepanjang waktu. Sebaliknya, jadilah tidak terduga, katakan hanya apa yang diperlukan, biarkan orang bertanya-tanya, biarkan mereka menebak, biarkan mereka berpikir Anda 3 langkah di depan bahkan ketika Anda tidak. Perhatikan betapa berbedanya orang memperlakukan Anda ketika Anda berhenti terlalu banyak menjelaskan, ketika Anda mulai berbicara dengan tujuan, ketika Anda membiarkan keheningan melakukan pekerjaan untuk Anda, karena kenyataannya, terlalu banyak bicara membuat Anda biasa saja, tetapi keheningan yang terkendali membuat Anda berbahaya. Nomor 7, bagaimana tetap tenang dan diam di bawah tekanan. Kebanyakan orang hancur di bawah tekanan, mereka bereaksi secara emosional, mereka menjadi defensif, mereka mulai terlalu banyak bicara mencoba menjelaskan diri mereka sendiri, mencoba mengendalikan situasi dengan kata-kata padahal seharusnya melakukan yang sebaliknya, tetap tenang dan tetap diam. Saat Anda bereaksi secara emosional, Anda kehilangan kekuatan. Orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya adalah orang yang dikendalikan oleh orang lain, dan tidak ada yang lebih cepat mengungkapkan kelemahan daripada berbicara. Ketika Anda tidak perlu, lihatlah bagaimana orang berperilaku dalam konflik, orang yang meninggikan suara, yang marah, yang terlalu banyak menjelaskan, merekalah yang kalah. Orang yang tetap tenang, yang menjaga suaranya tetap stabil, yang mengatakan lebih sedikit tetapi bermakna lebih, merekalah yang menang. Kebanyakan argumen dimenangkan bahkan sebelum dimulai, bukan oleh apa yang dikatakan tetapi oleh siapa yang tetap memegang kendali. Jika Anda tidak dapat mengendalikan emosi Anda tidak dapat mengendalikan kata-kata Anda, dan jika Anda tidak dapat mengendalikan kata-kata Anda, orang lain akan mengendalikannya untuk Anda. Orang yang tenang dan diam di bawah tekanan tidak terduga, dan orang yang tidak terduga ditakuti dan dihormati. Tidak ada yang tahu apa yang Anda pikirkan, tidak ada yang tahu apa yang Anda rencanakan, tidak ada yang tahu seberapa banyak yang telah Anda ketahui. Inilah mengapa orang-orang berkuasa tidak pernah membiarkan emosi mendikte kata-kata mereka. Mereka memilih kata-kata mereka dengan hati-hati, mereka memahami bahwa keheningan terkadang merupakan senjata paling mematikan. Dalam situasi yang memanas, coba ini, jangan katakan apapun, tetap diam, jangan bereaksi, cukup amati. Biarkan orang lain berbicara, biarkan mereka mengekspos diri mereka sendiri, biarkan mereka kehilangan kendali sementara Anda tetap tidak terbaca. Orang akan mencoba memprovokasi Anda, mereka akan mencoba membuat Anda bereaksi, mereka akan melontarkan hinaan, tuduhan, apapun untuk membuat Anda kehilangan kendali atas keheningan Anda. Tetapi saat Anda terlibat, saat Anda bereaksi secara emosional, mereka menang. Ini berlaku untuk setiap aspek kehidupan. Dalam hubungan, tetap tenang dan diam ketika seseorang menguji Anda menunjukkan kekuatan. Dalam bisnis, keheningan dalam negosiasi menciptakan pengaruh.
Dalam konfrontasi, tidak bereaksi secara emosional membingungkan lawan Anda. Keheningan membuat orang tidak nyaman, dan ketika orang tidak nyaman, mereka mengungkapkan lebih dari yang seharusnya. Jadi latih diri Anda, lain kali seseorang menantang Anda, jangan bereaksi, tahan keheningan, tetap tenang, perhatikan bagaimana mereka menjadi tidak nyaman, perhatikan bagaimana mereka mengungkapkan semua yang perlu Anda ketahui tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun. Beginilah cara Anda mengendalikan situasi apapun, bukan dengan mengalahkan dengan kata-kata, tetapi dengan mengalahkan dengan keheningan dan kehadiran. Nomor 8, menguasai komunikasi nonverbal. Sebagian besar komunikasi bukanlah lisan, melainkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan energi. Orang yang mendominasi situasi sosial tidak selalu mereka yang mengatakan hal yang benar, tetapi mereka yang membawa diri dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Berbicara lebih sedikit membuat orang lebih memperhatikan kehadiran Anda, memaksa mereka untuk membaca Anda dengan cara lain, postur tubuh, ekspresi, energi Anda. Dan ketika Anda menguasai komunikasi nonverbal, Anda mengendalikan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pikirkan tentang orang-orang paling berkuasa dalam situasi apapun. Mereka tidak terburu-buru berbicara, mereka tidak gelisah, mereka tidak terlalu banyak menjelaskan, mereka menguasai ruang di mana mereka berada. Inilah mengapa postur tubuh penting, inilah mengapa kontak mata penting, inilah mengapa ketenangan penting. Seseorang yang sedikit bicara tetapi terlihat sepenuhnya terkendali dipandang sebagai orang yang paling berkuasa di ruangan itu. Sekarang lihatlah bagaimana orang-orang lemah berperilaku. Mereka menghindari kontak mata, mereka bergerak dengan gugup, mereka berbicara dengan cepat mencoba mengisi keheningan. Kata-kata mereka mengatakan satu hal tetapi tubuh mereka mengkhianati mereka. Anda bisa tidak mengatakan apapun, sama sekali dan tetap mendominasi percakapan jika kehadiran Anda cukup kuat. Dalam bisnis, orang yang paling lama mempertahankan kontak mata mengendalikan negosiasi. Orang yang tenang, yang tidak gelisah, yang membiarkan orang lain merasa tidak nyaman dalam keheningan, merekalah yang memiliki kekuasaan. Dalam hubungan, orang yang mengendalikan energinya, yang tidak bereaksi berlebihan, yang membiarkan kehadirannya berbicara, merekalah yang memiliki semua nilai. Pikirkan tentang terakhir kali Anda melihat seseorang masuk ke ruangan dan langsung mendapatkan rasa hormat, bukan karena apa yang mereka katakan tetapi karena bagaimana mereka membawa diri. Itulah kekuatan dominasi nonverbal. Anda tidak perlu menjelaskan diri sendiri, Anda tidak perlu meyakinkan siapapun tentang apapun, Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda dengan kata-kata jika energi Anda benar, jika kehadiran Anda kuat, jika keheningan Anda memiliki bobot, orang akan merasakannya. Coba ini lain kali Anda memasuki ruangan, jangan terburu-buru berbicara, jangan menjelaskan diri sendiri, cukup amati, kuasai ruang, pertahankan keheningan, lihat bagaimana orang merespons Anda secara berbeda. Inilah yang dilakukan orang-orang berkuasa, mereka tidak menyia-nyiakan kata-kata, mereka tidak membiarkan energi gugup mengendalikan mereka, mereka membiarkan kehadiran mereka melakukan pekerjaan. Kuasai ini dan Anda tidak akan pernah perlu berjuang untuk mendapatkan perhatian lagi, orang akan tertarik kepada Anda bukan karena apa yang Anda katakan tetapi karena siapa Anda ketika Anda tidak mengatakan apapun sama sekali. Nomor 9, belajar dari para pemikir diam dalam sejarah. Dunia tidak pernah menjadi milik mereka yang berisik. Pikiran-pikiran terhebat, mereka yang mengubah sejarah, mereka yang membangun kerajaan, mengendalikan bangsa, dan mendominasi bidang mereka, tidak pernah menjadi orang yang paling banyak bicara. Mereka adalah orang-orang yang menguasai keheningan. Lihatlah para pemimpin paling berkuasa sepanjang sejarah, mereka yang memimpin pasukan, mereka yang membangun kerajaan bernilai miliaran dolar, mereka yang membentuk jalannya peradaban manusia. Mereka semua memahami satu hal, keheningan adalah kekuatan, kata-kata adalah senjata, dan orang yang paling sedikit bicara paling banyak menang. Jenderal terkuat tidak pernah mengungkapkan rencana mereka sebelum mereka melaksanakannya. Penguasa yang paling ditakuti tidak pernah membiarkan siapapun memprediksi langkah selanjutnya. Orang-orang terkaya di dunia tidak membicarakan uang, strategi, atau tujuan mereka. Mereka hanya bergerak dalam diam dan membiarkan dunia bereaksi. Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak Anda mengungkapkan. Semakin banyak Anda mengungkapkan, semakin mudah Anda dikalahkan, dimanipulasi, atau dikendalikan. Lihatlah orang-orang yang hidup tenang tetapi mengendalikan dunia, mereka yang duduk di puncak mengawasi segalanya, menggerakkan bidak catur sementara semua orang bermain dam.
Mereka tidak pernah mengungkapkan niat mereka tidak pernah berbicara lebih dari yang diperlukan, mereka membiarkan orang lain berbicara, menebak, dan terlalu banyak menjelaskan sementara mereka duduk santai dan mengumpulkan kekuatan. Sejarah tidak mengingat mereka yang tidak bisa berhenti bicara, sejarah mengingat mereka yang mengendalikan percakapan bahkan tanpa perlu berbicara. Pikirkan tentang dunia modern, orang-orang yang memegang kekuasaan nyata bukanlah mereka yang terus-menerus berdebat, terus-menerus mencari perhatian, terus-menerus membuktikan diri. Para pembuat keputusan yang sebenarnya adalah mereka yang tidak perlu menjelaskan diri sendiri, yang tidak membiarkan emosi mendikte keputusan mereka, yang membiarkan tindakan mereka berbicara. Kebanyakan orang berbicara karena mereka pikir itu membuat mereka terlihat cerdas, tetapi mereka yang benar-benar cerdas mendengarkan, mereka menganalisis, mereka bergerak dalam diam. Jika Anda ingin dihormati, jika Anda ingin dianggap serius, jika Anda ingin mengendalikan hidup Anda sendiri, Anda harus mempelajari bagaimana pikiran-pikiran terhebat dalam sejarah beroperasi. Mereka tidak menyia-nyiakan kata-kata, mereka tidak mengungkapkan rencana mereka tidak membiarkan dunia mengetahui langkah selanjutnya sebelum itu terjadi. Mereka mengendalikan segalanya dengan mengendalikan apa yang mereka katakan. Mulai sekarang, bergeraklah seperti mereka, berpikirlah seperti mereka, bicaralah lebih sedikit, biarkan orang bertanya-tanya, biarkan orang menebak, biarkan mereka tidak pernah tahu apa yang Anda pikirkan, karena orang yang tidak terbaca adalah orang yang tak tersentuh. Nomor 10, bagaimana keheningan membawa pada kedamaian batin. Kebanyakan orang tidak damai karena mereka terlalu banyak bicara, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menjelaskan, dan terlalu banyak khawatir. Pikiran mereka terus-menerus berpacu mencoba membenarkan sesuatu, mencoba membela diri, mencoba mengendalikan bagaimana orang lain melihat mereka. Tetapi saat Anda berhenti terlalu banyak bicara, saat Anda berhenti terlalu banyak menjelaskan, saat Anda berhenti merasa perlu membuktikan diri dengan kata-kata, sesuatu yang luar biasa terjadi, Anda mendapatkan kendali penuh atas pikiran Anda. Keheningan bukan hanya tentang kekuasaan atas orang lain, tetapi juga tentang kekuasaan atas diri sendiri. Ketika Anda berhenti merasa perlu menanggapi segala sesuatu, Anda berhenti dikendalikan oleh segala sesuatu. Ketika Anda berhenti terlalu banyak berbagi, terlalu banyak menjelaskan, bereaksi berlebihan, Anda menjadi tak tergoyahkan. Kebanyakan orang berbicara karena takut, mereka berbicara karena mereka takut akan apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya, mereka berbicara karena keheningan membuat mereka tidak nyaman. Tetapi ketidaknyamanan itulah tempat kekuatan sejati dibangun. Coba ini, jalani sepanjang hari hanya berbicara jika benar-benar diperlukan. Tidak ada komentar yang tidak perlu, tidak ada percakapan yang tidak perlu, cukup amati, cukup dengarkan, cukup hadir dalam kendali penuh. Perhatikan apa yang terjadi pada pikiran Anda, perhatikan betapa lebih tenangnya Anda, perhatikan betapa lebih tajam pikiran Anda. Sebagian besar stres yang dibawa orang berasal dari kata-kata, kata-kata yang mereka sesali, kata-kata yang mereka harap bisa ditarik kembali, kata-kata yang mereka gunakan untuk bereaksi secara emosional. Tetapi ketika Anda berhenti berbicara karena dorongan, Anda berhenti menciptakan masalah yang seharusnya tidak pernah ada. Seseorang yang bisa duduk dalam diam tanpa membutuhkan gangguan adalah orang yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Kebanyakan orang tidak tahan dengan keheningan karena itu memaksa mereka untuk menghadapi siapa diri mereka sebenarnya. Mereka menenggelamkan diri dalam kebisingan, musik, media sosial, percakapan yang tidak berarti karena keheningan membuat mereka menghadapi apa yang ada di dalam diri mereka. Tetapi ketika Anda menguasai keheningan, ketika Anda berhenti melarikan diri darinya, ketika Anda mulai menggunakannya untuk membangun kekuatan alih-alih melarikan diri ke dalam gangguan, Anda menjadi kuat di luar imajinasi. Anda menjadi seseorang yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dipengaruhi karena Anda memiliki kendali penuh atas pikiran, energi, dan kata-kata Anda. Kebanyakan orang tidak akan pernah mengalami kedamaian sejati karena mereka membicarakan diri mereka sendiri hingga stres, hingga kecemasan, hingga kelemahan. Mereka terlalu banyak bicara, mereka membiarkan kata-kata mengatur hidup mereka. Tetapi mereka yang memahami kekuatan keheningan berjalan melalui dunia tanpa tersentuh. Mulai sekarang, biarkan keheningan menjadi kekuatan Anda, biarkan itu menjadi kendali Anda, biarkan itu menjadi hal yang memisahkan Anda dari semua orang yang lemah, reaktif, dan mudah dimanipulasi. Karena orang yang mengendalikan kata-katanya mengendalikan pikirannya, dan orang yang mengendalikan pikirannya mengendalikan segalanya.
Jika Anda ingin menjadi kuat, dihormati, dan memegang kendali, berhentilah terlalu banyak bicara, mulailah memiliki keheningan. Anda tidak tahu berapa banyak peluang yang telah Anda lewatkan hanya karena Anda berbicara terlalu cepat, berapa banyak orang yang telah memanfaatkan kata-kata Anda, berapa kali Anda membuat diri Anda terlihat lemah dengan terlalu banyak menjelaskan. Hari ini itu berubah. Mulai sekarang, Anda memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, Anda membiarkan orang lain berbicara lebih dulu, Anda menggunakan keheningan untuk membuat orang tidak nyaman, untuk membuat mereka bekerja untuk mendapatkan perhatian Anda, untuk mengendalikan setiap percakapan tanpa usilia. Beginilah cara Anda menjadi kuat, bukan dengan berbicara lebih keras, tetapi dengan berbicara lebih sedikit. Jika Anda mendapatkan nilai dari ini, dukung saluran ini. Dibutuhkan waktu, energi, dan upaya untuk menciptakan wawasan ini, dan dengan mendukung saluran ini, Anda memastikan bahwa kebenaran yang mengubah hidup ini menjangkau lebih banyak orang yang sangat perlu mendengarnya. Tekan tombol berlangganan jika Anda ingin lebih banyak konten seperti ini, tekan tombol suka jika ini membuka mata Anda, dan bagikan ini dengan seseorang yang terlalu banyak bicara dan perlu mendengar kebenaran. Sekarang pergilah dan mulailah mempraktikkan keheningan, perhatikan apa yang terjadi.